Halo Mama Dasteran dan Bapak-Bapak Sarungan di seluruh dunia, ngegibah positif bareng yuk. Pernah dengar gak sih tentang kisah pernikahan si Ratu Mesir Cleopatra dengan pria bernama Ptolemaios ke-13 dan Ptolemaios ke-14? Siapakah Ptolemaios ke-13 dan Ptolemaios ke-14? Apakah mereka termasuk dalam jajaran para pria-pria yang terkesima pada kecantikan dan kecerdasan sang Ratu Mesir ini? Apakah pernikahan mereka berakhir bahagia atau malah berakhir duka? Bersama saya, Yeni, mari kita ngegibah positif bareng tentang sejarah dunia. Tapi sebelum kita mulai pernikahan Cleopatra dengan Ptolemaios ke-13 dan Ptolemaios ke-14, ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu asal-usul si Ratu Mesir. Menurut Wikipedia, Cleopatra bernama asli Cleopatra VII Philopator. Lahir pada tahun 69 sebelum Masehi dan wafat pada tanggal 10 atau 12 Agustus tahun 30 sebelum Masehi pada usia 39 tahun. Adalah pewaris aktif terakhir dari kerajaan Wangsa Ptolemaios di tanah Mesir. Ayahnya bernama Ptolemaios XII Auletes dan ibunya disinyalir bernama Cleopatra VI Tryphaena. Ditilik silsilah atau garis keturunan dari pihak ayah, maka diketahui leluhur Cleopatra adalah Senapati Ptolemaios I Soter, pendiri kerajaan Wangsa Ptolemaios di tanah Mesir. Dan leluhur Cleopatra yang kedua adalah Seleucus I Nikator, tokoh Makedonia Yunani yang mendirikan kekaisaran Makedonia di Asia Barat. Lalu, siapakah Senapati Ptolemaios I Soter dan Seleucus I Nikator ini? Ternyata mereka adalah dua pengawal utama dari Raja Alexander yang Agung, seorang raja dari Kekaisaran Makedonia, sebuah negara di bagian timur laut Yunani. Setelah Alexander yang Agung menaklukkan Mesir pada tahun 305 sebelum Masehi, Alexander yang Agung kemudian membuat sebuah kota di Mesir dan menamai kota tersebut sesuai dengan namanya, yakni kota Alexandria. Dan setelah Alexander yang Agung wafat pada tahun 323 sebelum Masehi dan karena Alexander yang Agung tidak memiliki satu orang putra pun, maka para pengawal utamanya atau para jenderal-jenderalnya mulai membagi-bagikan daerah kekuasaan Alexander yang Agung di antara sesama para jenderal, termasuk Senapati Ptolemaios, yang mana kemudian Senapati Ptolemaios mulai mendirikan kerajaan Wangsa Ptolemaios di tanah Mesir. Kemudian ia pun mengangkat dirinya sendiri menjadi Raja Ptolemaios I Soter dan mulai memerintah di kerajaan Wangsa Ptolemaios secara turun-temurun selama berabad-abad. Bahasa ibu ataupun bahasa asli dari Cleopatra adalah bahasa Yunani Koine, dan Cleopatra adalah orang pertama dari dinasti Ptolemaios di tanah Mesir yang mempelajari bahasa Mesir. Hal ini dikarenakan bangsawan Ptolemaios di tanah Mesir tidak pernah mau menggunakan bahasa Mesir dalam kehidupan sehari-hari. Bangsawan Ptolemaios selalu menggunakan bahasa Yunani Koine saat bertutur kata. Ada yang unik tapi menjadi hal yang biasa bagi anggota dinasti Ptolemaios di tanah Mesir. Diketahui mereka tidak pernah ataupun jarang sekali mengambil orang dari bangsa lain atau orang dari bangsa Mesir sendiri untuk mereka nikahi. Mereka lebih senang menikahi saudara kandung atau saudara sepupu mereka sendiri. Hal ini sudah menjadi hal yang biasa mereka lakukan dan mereka lakukan hal ini secara turun-temurun.
Itu berarti bahwa anggota dinasti Ptolemaios di tanah Mesir tidak menginginkan atau tidak mengizinkan orang dari bangsa lain menjadi bagian dari keluarga mereka, apalagi untuk menjadi penguasa di tanah Mesir. Pernikahan sedarah ini bertujuan untuk mempertahankan budaya leluhur, mempertahankan kemurnian garis keturunan kebangsawanan mereka, serta untuk memenuhi syarat sebagai penguasa bersama menjadi raja dan ratu di tanah Mesir. Ayah Kleopatra sendiri dan ibunya disinyalir adalah kakak beradik kandung yang menikah demi mempertahankan budaya leluhur, demi mempertahankan kemurnian garis keturunan kebangsawanan mereka, serta untuk memenuhi syarat sebagai penguasa bersama menjadi raja dan ratu di tanah Mesir. Namun sayang, anggota dinasti Ptolemaios di tanah Mesir ini selalu terlibat perang saudara di antara sesama mereka dalam hal perebutan kekuasaan di tanah Mesir. Nah, dari fakta-fakta sejarah ini, maka ahli sejarah pun akhirnya menyimpulkan bahwa Kleopatra tidaklah berdarah asli bangsa Mesir, melainkan berdarah asli bangsa Yunani. Mengapa? Karena leluhurnya Senapati Ptolemaios berasal dari Makedonia Yunani, datang ke Mesir, menaklukkan Mesir, membangun sebuah kota di Mesir, mendirikan kerajaan Wangsa Ptolemaios di tanah Mesir, mengangkat dirinya sendiri menjadi Raja Ptolemaios I Soter atas Mesir, memerintah di Mesir secara turun-temurun selama 3 abad. Sebagai putri dari Wangsa Ptolemaios, Kleopatra adalah putri yang anggun, bijaksana, dan penuh wibawa. Ia juga sangat mencintai rakyat Mesir dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat Mesir. Sebagai wanita, Kleopatra adalah wanita yang cantik rupawan sehingga banyak diminati oleh kaum laki-laki. Banyak kabar miring yang mengatakan bahwa Kleopatra memanfaatkan kecantikannya hanya untuk mendapatkan keinginannya, juga untuk memenuhi kepentingan politiknya. Namun, Plutarch, seorang penulis biografi asal Yunani, mengatakan bahwa kecantikan Kleopatra bukanlah segalanya, tapi kecerdasannya yang sangat luar biasalah yang sangat dipuja-puja. Itu berarti Kleopatra memegang kendali penuh atas kecantikannya. Ia bisa menyelaraskan kecantikannya berdasarkan kebutuhan kepentingan politiknya saat itu. Saking cerdasnya Kleopatra, ia dilaporkan menguasai banyak bahasa. Di antaranya adalah Arabic, Etiopik, Partian, bahkan Hebreu ataupun Aramaik. Sehingga Kleopatra tidak membutuhkan penerjemah saat berbicara dengan orang dari bangsa asing. Selain itu, Kleopatra juga dikenal jago matematika, ahli filsafat, ahli pidato, seorang laksamana, bahkan juga ia dikenal sebagai pemuja ilmu pengobatan serta menguasai ilmu astronomi. Dengan semua kelebihan yang dimiliki oleh Kleopatra, maka tidaklah heran saat ayahnya Ptolemaios XII Auletes wafat pada bulan Maret tahun 51 sebelum Masehi. Berdasarkan wasiat ayahnya, Kleopatra yang saat itu berusia 18 tahun dan adik laki-lakinya yang bernama Ptolemaios ke-13 yang saat itu berusia 12 tahun diangkat menjadi raja dan ratu Mesir sebagai penguasa bersama. Lalu, untuk mempertahankan budaya leluhur, untuk mempertahankan kemurnian garis keturunan kebangsawanan mereka, dan juga untuk memenuhi syarat sebagai penguasa bersama atas Mesir menjadi raja dan ratu, Kleopatra dan Ptolemaios ke-13 pun akhirnya menikah. Maka resmilah sepasang kakak beradik ini menjadi raja dan ratu sekaligus menjadi sepasang suami istri di Mesir. Tapi seperti yang disinggung sebelumnya, dinasti Ptolemaios di tanah Mesir selalu terlibat perang saudara di antara mereka untuk memperebutkan wilayah kekuasaan di Mesir. Maka ini pula lah yang terjadi pada Kleopatra dan Ptolemaios ke-13. Alih-alih memerintah Mesir bersama-sama,
Mereka berdua, sepasang suami istri ini, malah terlibat perang saudara dalam hal memperebutkan daerah kekuasaan di tanah Mesir. Kleopatra disinyalir malah berhasrat untuk menguasai Mesir seorang diri. Maka pelan-pelan ia pun mulai melengsarkan suaminya dari tampuk pemerintahan Raja Mesir. Hal ini dibuktikan dengan dihapusnya nama Ptolemaios ke-13 dalam dokumen resmi kerajaan. Serta wajah Kleopatra muncul sendirian pada mata uang koin kerajaannya kala itu. Hal ini tentu saja membuat si Raja Mesir sekaligus adik kandung Kleopatra sekaligus suami Kleopatra meradang marah. Ia yakin bahwa sang kakak berniat untuk melengsarkan ia dari tahta Raja Mesir. Akibatnya, perang saudara di antara mereka pun tidak dapat dielakkan kembali. Kleopatra, si Ratu Mesir, terlibat perang saudara dengan Ptolemaios ke-13 yang juga adalah Raja Mesir sekaligus adik kandungnya. Di saat yang bersamaan di Romawi juga tengah berkecamuk perang saudara antara Julius Caesar dengan seorang senator di Republik Romawi bernama Pompeius. Pompeius yang kalah dalam peperangan Versailles melarikan diri ke arah Mesir, yang mana kala itu Mesir memang berstatus sebagai negara gundal atau negara jajahan bangsa Romawi. Julius Caesar pun mengejar Pompeius sampai ke Mesir beserta pasukannya. Kala itu, ia menduduki istana Alexandria sebagai tempat tinggalnya. Raja Mesir kala itu, Ptolemaios ke-13, awalnya bersekutu dengan Julius Caesar. Ia menyuruh bala tentaranya untuk memburu hingga membunuh Pompeius hingga tewas. Di saat yang bersamaan juga, Julius Caesar yang saat itu berstatus sebagai konsul dari Romawi atas Mesir mengetahui tengah terjadinya perang saudara antara Kleopatra dan Ptolemaios ke-13. Ia pun kemudian menyarankan agar kedua pasangan suami istri ini untuk berdamai. Namun, Potainos, penasihat utama Ptolemaios ke-13, menilai syarat-syarat perjanjian perdamaian yang diutarakan oleh Julius Caesar lebih banyak menguntungkan pihak Kleopatra. Hal ini tentu saja membuat si Raja Mesir Ptolemaios ke-13 meradang marah. Ia yakin bahwa Julius Caesar berniat untuk membantu istrinya Kleopatra untuk melengsarkan ia dari kekuasaan Raja Mesir. Hingga kemarahan Ptolemaios ke-13 ini mengakibatkan ia menghimpun pasukan di bawah pimpinan adik perempuan Kleopatra bernama Arsinoe IV untuk mengepung Julius Caesar dan Kleopatra di istana Alexandria. Aksi pengepungan ini pun berlangsung hampir 1 tahun, di mana selama pengepungan ini terjadi serangkaian perang antara Julius Caesar dan Ptolemaios ke-13. Lalu pengepungan ini pun berakhir ketika Julius Caesar mendapatkan bala bantuan pasukan yang didatangkan dari Permagon dan Yudea di awal permulaan tahun 47 sebelum Masehi. Pasukan Julius Caesar ternyata lebih kuat dan lebih banyak daripada pasukan Ptolemaios ke-13, hingga Ptolemaios ke-13 dan Arsinoe IV terpaksa menarik mundur pasukannya ke arah Sungai Nil. Ptolemaios ke-13 merasa pasukannya sudah mulai mengalami kekalahan dan ia pun berniat melarikan diri dari kancah pertempuran. Ia menaiki sebuah perahu hendak meloloskan diri dari kancah pertempuran, tapi sayang perahunya terbalik dan ia sendiri pun tenggelam di Sungai Nil. Sementara itu, Arsinoe IV, adik perempuan Kleopatra, ditangkap dan dipaksa menjadi bahan tontonan di khalayak ramai pada pawai pesta kemenangan Julius Caesar di Roma, sebelum Arsinoe IV menjalani hukuman pembuangan di kuil Artemis, Efesus.
Julius Caesar yang saat itu sudah berstatus sebagai diktator dari Romawi memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa kepemimpinan pada wangsa Ptolemaios ini. Di mana pada saat itu setelah kematian Ptolemaios ke-13 si Raja Mesir, maka Kleopatra adalah penguasa tunggal pertama di tanah Mesir. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Mesir, yakni penguasa Mesir haruslah sepasang sebagai raja dan ratu Mesir. Maka untuk menghindari terjadinya tragedi Berenika IV, kakak pertama Kleopatra yang naik tahta menjadi penguasa tunggal perempuan di Mesir, Julius Caesar pun akhirnya mengangkat Ptolemaios ke-14 yang pada saat itu berusia 12 tahun untuk menjadi raja Mesir bersama-sama dengan Kleopatra, yang saat itu Kleopatra berusia 22 tahun. Dan dengan alasan yang sama seperti ia menikahi Ptolemaios ke-13, Kleopatra pun akhirnya menikahi Ptolemaios ke-14, yakni untuk mempertahankan budaya leluhur, untuk mempertahankan kemurnian garis keturunan kebangsawanan mereka, serta untuk memenuhi syarat sebagai penguasa bersama sebagai raja dan ratu di Mesir. Maka resmilah Kleopatra dan Ptolemaios ke-14 menjadi sepasang suami istri. Tapi sejarah dunia juga mengatakan bahwa akhirnya Kleopatra pun membunuh Ptolemaios ke-14 dengan cara meracuni Ptolemaios ke-14 hingga tewas. Hal ini dikarenakan ambisi Kleopatra untuk menjadi penguasa di Mesir. Nah, dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa pernikahan Kleopatra dan Ptolemaios ke-13 serta Ptolemaios ke-14 adalah pernikahan sedarah yang mereka lakukan hanyalah untuk mempertahankan budaya leluhur, mempertahankan kemurnian garis keturunan kebangsawanan mereka, serta untuk memenuhi syarat sebagai penguasa bersama di tanah Mesir sebagai raja dan ratu. Tapi sayang, pernikahan sedarah ini tidak bisa membuat mereka kompak untuk memajukan Mesir bersama-sama. Alih-alih memerintah Mesir bersama-sama, Kleopatra dan para suaminya malah terlibat perang saudara hingga mengakibatkan pertumpahan darah yang tidak sedikit di antara mereka. So, Mak Dasteran dan Bapak Sarungan di seluruh dunia, itulah tadi kisah pernikahan Kleopatra dengan Ptolemaios ke-13 dan Ptolemaios ke-14. Semoga menambah ilmu pengetahuan kamu tentang sejarah dunia. Sekian video gibahan positif kali ini. Sampai ketemu di video gibahan positif berikutnya. Saya Yeni, pamit undur diri. Dadah.